Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sadikin. Di sini kita akan langsung ke materi saja, yaitu materi 7, tingkat pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi. Di sini saya sekelompok dengan Dafa Atanawal dan Muhammad Sadikin. Apa itu pertumbuhan ekonomi? Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa semakin meningkat. Menurut standar Sugiono, pertumbuhan ekonomi adalah perubahan tingkat kegiatan berlaku dari tahun ke tahun. Dan menurut Adam Smith, itu perubahan tingkat ekonomi pada suatu negara yang bertumbuh pada adanya pertambahan penduduk. Itu konsep pertumbuhan ekonomi. 1. Pertumbuhan ekonomi suatu fase terlihat dari meningkatnya persediaan barang dan jasa. 2. Menghasilkan barang dan jasa dengan perkembangan teknologi untuk disebarluaskan ke penduduk. Yang ketiga, menggunakan teknologi secara luas dan efisien sehingga menciptakan ide-ide baru, kreatif, dan inovatif untuk menghasilkan suatu produk yang baru dan dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan penduduk. Yang keempat, memahami teori pertumbuhan ekonomi dengan langkah penyelesaian mengenai faktor penentu kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Faktor penentu pertumbuhan ekonomi. Faktor tanah dan kekayaan alam. Dalam suatu negara yang memiliki kekayaan alam yang berlimpah akan lebih mudah meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dibandingkan negara yang tidak memiliki kekayaan alam. Faktor kualitas dan kuantitas penduduk dan tenaga kerja. Penduduk feodal pertahanan dalam masyarakat yang masih kental dengan adat istiadat juga berpengaruh dalam pertumbuhan ekonomi. Sistem feodal adalah mempercayakan bahwa sebagian besar tanah dimiliki oleh sebagian tuan tanah, sedangkan sebagian kecil tanah dimiliki masyarakat. Bahkan masyarakat tidak memiliki tanah sama sekali. Nomor 5, faktor sikap dan perilaku masyarakat. Jika dalam suatu negara memiliki penduduk daya rajin dan giat, kreatif, inovatif, maka pertumbuhan ekonomi suatu negara pesat mengalami perkembangan. Selanjutnya yaitu pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara. Di sini kita melihat rumusnya. GDP per kapita sama dengan GDP tahun X dibagi jumlah penduduk tahun X. Dan GDP per kapita GDP tahun X jumlah penduduk dibagi jumlah penduduk tahun X. Di sini kita memiliki dua rumus cara mendapat pendapatan per kapita rata-ratanya gitu. Mudah disingkat dengan GMP. GMP adalah total ekonomi dan suatu negara dalam yang di dalamnya termasuk nilai produksi barang atau jasa yang dihasilkan oleh penduduk di negara tersebut, baik dalam maupun di luar negara. Gross Domestic Product atau GDP adalah jumlah produk yang dihasilkan oleh unit-unit produksi dalam batas wilayah suatu negara yang berupa barang dan jasa dalam waktu 1 tahun. Poin yang pertama, pengertian inflasi. Apa sih inflasi? Inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga umum untuk naik secara terus-menerus. Kenaikan tersebut itu merupakan kurangnya pemasokan dari barang, tapi meningkatnya permintaan dari konsumen. Sebuah inflasi itu tidak hanya satu atau dua barang, melainkan banyak barang. Jika satu atau dua barang mengalami kenaikan, itu tidak disebut inflasi. Penyebab inflasi.
Nah, seperti yang saya sudah katakan tadi, penyebab inflasi satu, tarikan permintaan atau demand full inflation. Nah, di sini yang dimasuk tarikan permintaan itu adalah ketika barang di sebuah produsen itu mengalami penurunan produksi. Namun konsumen itu meningkat atau meningkatnya permintaan dari konsumen. Yang kedua adalah dorongan biaya. Selain permintaan, inflasi juga terpengaruh dalam biaya nilai tukar rupiah. Ketika nilai tukar rupiah kita naik, maka barang-barang yang masuk ke negara kita otomatis akan mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan. Selanjutnya, ekspektasi inflasi atau inflation expectation. Inflasi ini dipengaruhi oleh perilaku masyarakat dan pelaku ekonomi, apakah lebih cenderung bersifat adaptif atau forward looking. Hal ini tercermin dari perilaku pembentukan harga di tingkat produsen dan pedagang, terutama pada saat menjelang hari-hari besar keagamaan dan penentuan upah minimum regional. Contohnya pada saat mau masuk bulan suci Ramadan. Pada hari-hari biasa, misalnya contohnya harga sembako seperti beras atau bahan pokok lainnya atau gandum atau apa, itu kisaran sekitar, kalau yang biasa beras biasa itu sekitar 10.000 sampai 13.000 lah. Ketika masuk atau menjelang hari raya Idul Fitri, itu harganya akan naik secara bertahap. Nah, contohnya misalnya H-10 itu masih tetap, nanti H-5 itu sudah menjadi 16.000 atau 17.000 yang awal mulanya cuma 10.000 sampai 13.000. Nah, apa dampak inflasi itu sendiri? Yang pertama itu, masyarakat itu enggan menabung di bank atau koperasi-koperasi yang lainnya, bank atau non-bank. Kenapa? Karena harga bunga dibandingkan inflasi, itu harga bunganya itu, bunga tabungannya itu lebih kecil. Sementara biaya administrasi itu tetap dijalankan atau tetap dikenai biaya. Nah, yang kedua, kemampuan ekspor negara itu melemah. Terjadinya inflasi juga berdampak pada ekspor barang atau jasa di suatu negara. Ketika inflasi, biaya ekspor menjadi lebih mahal. Pada saat itu negara itu mengurangi atau bahkan tidak sama sekali untuk mengekspor suatu produk ke luar negeri karena faktor biaya, dan menyebabkan harga suatu barang itu tidak sesuai dengan harga pasarannya. Baratnya pengeluaran itu lebih besar daripada
pendapatan, sehingga produsen itu tidak mau mengambil resiko merugikan dirinya seorang produsen. Nah, yang ketiga itu penetapan harga pokok dan harga jual menjadi sulit. Saat inflasi terjadi, harga suatu produk itu tidak stabil. Nah, selanjutnya dampak yang keempat, kemungkinan terjadi peningkatan ekonomi. Dampak positifnya adalah kemungkinan terjadinya peningkatan ekonomi. Pengusaha akan terdorong untuk memperluas produksi. Nah, tapi dengan memperhitungkan biaya pengeluaran dan lainnya. Rumus inflasi yang digunakan adalah sebagai berikut. Rumus yang digunakan dalam indeks harga konsumen. Indeks sama dengan IHK N min IHK N min T per IHK N min T kali 100. Ini itu adalah angka inflasi yang dicari. Nah, sementara IHK N yaitu indeks harga konsumen tahun dasar, umumnya bernilai 100. IHK N-1 adalah indeks harga konsumen tahun sebelumnya. Nah, sementara itu rumus yang digunakan dalam perhitungan deflator adalah ketika DFN min DFN-1 per DFN-1 kali 100. DF itu adalah Gross National Product. Nah, atau biasanya disebut juga PDB, deflator berikutnya. Nah, sedangkan DVN-T itu adalah hasil dari KNP, deflator tahun sebelumnya. Nah, berikut adalah contoh soal. Selanjutnya kita akan membahas tentang soal inflasi. Nah, bisa lihat di PowerPoint. Diketahui indeks harga konsumen 2010 itu 125,17% dan pada akhir tahun 2011 mengalami kenaikan yaitu 129,91%. Tentukan berapa kenaikan inflasi barang tersebut atau yang terjadi di tahun 2011. Nah, kita mengetahui tentang IHK 2011 adalah 129,91% dan IHK 2010 adalah 125,17%. Nah, kita tinggal masukkan ke rumus. Inflasi sama dengan IHK 2011 min IHK 2010 per IHK 2010 kali 100. Kita masukkan 129,91 kurangi 125,17% per 125,17% kali 100. Hasilnya adalah 3,787%. Itulah kenaikan inflasi yang dialami pada 2010 hingga 2011. Sekian dari kelompok 7. Saya Davata Noval dan teman saya Muhammad Sodikin.
Begitulah penjelasannya. Kurang lebihnya mohon maaf, apabila kurang mohon dilengkapi, apabila lebih mohon dikembalikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.